Siapa yang nggak kenal dengan Robin? Sidekick alias partner dari Batman tersebut kerap membantu The Dark Knight dalam menjalankan misinya menjaga kota Gotham. Dan salah satu kemampuan paling ikonik dari Robin adalah gaya bertarung akrobatik. Teknik tersebut bak menjadi ciri khas, meskipun pahlawan ini terus berganti generasi. Total ada 5 karakter yang pernah memakai alias dari Robin. Siapa saja mereka? Yuk, mari kita cari tahu. Jagat Cinema kembali lagi nih. Oh ya, sebelum masuk dalam pembahasan soal Robin, kami ucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe, like, ataupun membagikan channel ini ya. Dukung terus Jagat Cinema biar semangat kami makin membara untuk berkarya. Hehehe. Oke, gak berlama-lama, mari kita check it out. Thanks to Batman, how about you? Well, I guess I'll live. Sosok Robin kali pertama diperkenalkan pada April 1940 silam dalam serial DC Detective Comics nomor 38. Nggak butuh waktu lama, karakter ini langsung melesat dalam ranah storyline dunia Batman. Langkah tersebut menjadi strategi jitu dari DC Comics kala itu. Soalnya, tokoh Robin ini memang sengaja diciptakan oleh Bob Kane, Bill Finger, dan Jerry Robinson untuk meraih pasar pembaca dengan usia yang lebih muda alias anak-anak. Dan faktanya, sejak saat itu hingga sekarang The Boy Wonder tetap eksis. Saat itu penjualan komik Batman meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Wow, lagian kalau nggak ada Robin mungkin aja Batman akan terus kewalahan menghadapi seluruh villain yang ada di kota Gotham. Bener nggak nih? Clues which may or may not lead to the real crime he's planning. The real crime? Precisely, Inspector Bash. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, nggak hanya satu, melainkan 5 figur pernah menggunakan mantel Robin ini. Mungkin sebagian kalian sudah bisa menebak nama dari sosok pertama dari Robin ini. Yap, benar banget, dia adalah Richard John Grayson atau lebih akrab disapa Dick Grayson. Boleh dibilang Dick Grayson adalah sosok Robin paling populer dan original, lantaran dialah yang pertama kali mendapatkan peran sebagai pendamping Batman. Dick juga telah mendampingi Batman selama 40 tahun lebih. Hubungan keduanya pun sedemikian kuat hingga mendapat julukan dynamic duo. Artinya sinergitas keduanya sudah terjalin dengan maksimal. Dalam komik, kolaborasi mereka berakhir pada 1984. Saat itu Dick memutuskan pensiun menjadi Robin dan bersolo karir lantas berganti jubah menjadi Nightwing. Nantinya dia bakal memimpin Teen Titans dan Outsiders. Penampilan pertama dari superhero ini bisa dilihat di komik DC Nightwing isu pertama yang terbit pada September 1995. Kalau penasaran dengan penampilan live action dari Dick Grayson, kalian bisa menontonnya dalam sinema Batman Forever 1995. Gotcha! Meskipun gak serupa dengan komik perdananya, namun asal mula Dick dari keluarga akrobatik sirkus terkenal bernama The Flying Grayson gak dilupakan dalam film ini. Di dalam komik diceritakan bila kedua orang tua Dick meninggal dalam kecelakaan ketika bermain sirkus. Hal tersebut dikarenakan pertunjukan sirkusnya disabotase oleh Zuko, bos mafia di Gotham. Alasan Zuko menyabotase area sirkus adalah karena sang pemilik sirkus menolak untuk membayar uang keamanan. Bruce Wayne yang kebetulan berada di TKP teringat akan masa lalunya dan merasa bersimpati kepada Dick sehingga dia memutuskan merawat Dick sebagai anak angkatnya. Kalau diadaptasi filmnya, yang jadi villain saat itu adalah Two-Face. Sepeninggal Dick, tongkat estafet dari Robin berpindah ke tangan Jason Peter Todd, lebih sering dipanggil dengan Jason Todd. Pertemuan pertama Batman dan Jason terjadi pada komik DC isu nomor 408 pada Juni 1987. Saat itu, Jason hendak menggondol ban Batmobile milik Batman. Karena tertarik dengan kisah hidup Jason, Batman merekrut Jason dan melatihnya. Mungkin dari sekian Robin yang ada, kisah Jason paling menyedihkan. Gimana enggak? Sejak kecil dia sudah sebatang kara, serupa dengan Batman. Hanya aja dia berasal dari keluarga yang broken home. Ibu Jason, Catherine Elizabeth, sebenarnya dari keluarga terpandang di kota Gotham. Hanya saja dia salah menaruh hati. Dia jatuh cinta dengan Willie Stott, pemuda nakal yang lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan, mencuri dan mabuk. Takdir siapa yang bisa menebak ya kan? Dari bunga cinta kedua
keduanya lahirlah Jason. Singkat cerita, gara-gara perilaku suaminya itu, Catherine menjadi pemadat alias pengguna narkoba kemudian mati overdosis. Sementara Willis meninggal karena bersentuhan dengan kriminal Two-Face. Kurang kasih sayang dan pendidikan, Jason Todd tumbuh menjadi pemuda yang mudah emosi dan gampang dimanipulasi. Dia nggak sadar jika semua kemalangan yang didapat berasal dari Joker. Belakangan, Jason Todd mengetahui jika Catherine bukanlah ibu kandungnya, melainkan adalah Dr. Sheila Haywood, perempuan yang melahirkan Jason lantas meninggalkannya bersama Willis, ayahnya. Sayangnya, karakter ini kurang begitu disukai penggemar. Pasalnya, figur Robin ciptaan Gary Conway dan Don Newton ini punya sikap yang buruk. Pada akhirnya, DC Comics mengadakan polling untuk alur cerita Batman 1988 A Death in the Family. Survei ini dilaksanakan untuk menentukan apakah karakter Robin akan mati di tangan Joker, musuh bebuyutan Batman, atau enggak. Dan benar aja, para penggemar menginginkan kematian Jason Todd. Survei menunjukkan bahwa 5.343 pembaca menyetujui agar Todd dibunuh dan 5.271 lainnya nggak setuju. Dalam komiknya, dia benar-benar disiksa oleh Joker menggunakan linggis di depan ibunya, Dr. Sheila Haywood. Sungguh tragis memang, apalagi saat itu ibunya nggak peduli. Jika kalian sudah melihat film Batman vs Superman Dawn of Justice, kalian pasti mengetahui ada kostum Robin yang dicoret-coret dan disimpan Batman di Batcave. Kemungkinan besar itu adalah kostum Robin Jason Todd yang juga mengartikan bahwa karakter Jason Todd telah tewas di tangan Joker dalam DC Extended Universe atau DCEU. How many can die in your arms before you grow numb to death? Pada 2005 dalam cerita Ark Under the Hood, Jason Todd dibangkitkan dengan menggunakan Lazarus Pit milik Ra's al Ghul dan kembali dengan identitas baru yaitu Red Hood. Sosok antihero yang menyerupai Batman dalam banyak hal kecuali dengan kemauan untuk menggunakan kekuatan mematikan dan senjata. I never did learn those manners. Setelah kematian Jason Todd di tangan Joker, sebenarnya DC merasa sangat galau menampilkan kembali Robin. Namun terlepas dari rasa gamang tersebut, editor komik Batman kala itu, Denny O'Neil, tetap kukuh untuk menampilkan sosok The Boy Wonder. Walhasil, ketiadaan Jason Todd ini kemudian dilanjutkan kembali oleh Timothy Jackson Drake atau yang dikenal dengan Tim Drake. Masuk pertama kali dalam komik Batman isu nomor 436 terbit pada 1989. Ya, Robin yang satu ini memiliki kisah yang sedikit berbeda. Tim setidaknya punya kisah lebih baik dari pendahulunya. Dia nggak kehilangan kedua orang tuanya. Dia merupakan penggemar berat keluarga akrobatik sirkus keluarga Grayson. Saat malam sabotase, dia ada di lokasi kejadian dan melihat aksi Batman. Meski masih kecil, intuisi dan naluri deduktifnya mulai aktif. Tim memiliki obsesi sangat tinggi dalam mengungkapkan identitas asli Batman dan Robin. Hasil penyelidikannya itu berhasil. Dia tahu kalau Batman adalah Bruce Wayne dan Robin adalah Dick Grayson. Mengikuti setiap berita dan cerita kedua pahlawannya, Tim Drake mengetahui bahwa Dick Grayson telah meninggalkan Bruce untuk menjadi Nightwing dan Batman baru saja kehilangan Jason Todd. Tim pun mencoba meyakinkan Dick bahwa Batman membutuhkan Robin yang baru dan ia memberanikan diri untuk maju sebagai The Boy Wonder generasi ketiga. Di mata Batman, Tim adalah Robin yang cerdas, lebih tenang dan bisa berpikir secara jernih. Dibandingkan dua generasi sebelumnya, bisa dikatakan Tim adalah Robin yang paling jenius. Tim juga adalah salah satu Robin yang sangat menyayangi Batman. Buktinya setelah kematian Batman di event Final Crisis, Tim adalah orang yang paling gak bisa menerimanya dan percaya bahwa Batman tidak bisa mati begitu aja. Pada akhirnya, Tim memutuskan berkelana sendiri untuk mencari bukti bahwa Bruce masih hidup. Kini, Tim menggunakan identitas Red Robin. Ada banyak origin yang menjelaskan kenapa Tim gak menggunakan identitas Robin, melainkan Red Robin. Salah satunya untuk menghormati kematian Jason Todd seperti yang dijelaskan di komik Teen Titans New 52. Dia juga merupakan pemimpin Teen Titans bersama Superboy, Wonder Girl, Kid Flash, dan lain-lain. Kedepan, sosok Tim Drake bakal memerankan Batman Beyond. Selanjutnya ada Stephanie Brown, kekasih dari Tim Drake. Dia adalah satu-satunya perempuan yang bisa mengenakan jubah kebesaran Robin. Stephanie adalah Robin keempat yang sebelumnya memiliki hubungan dengan Robin ketiga. Itu semua bermula ketika ayah dari Tim Drake mengetahui identitas putranya itu sebagai Robin, dia lantas memintanya berhenti. Hal itu membuat Tim melepaskan jubah Robin dan menjalani kehidupan normal. Meski demikian, peran Stephanie Brown sebagai Robin hanya sebentar, lantaran Batman menganggap Stephanie tidak memiliki kemampuan yang cukup dan sering
mengabaikan perintah saat melakukan misi. Batman yang kecewa memerintahkan Stephanie untuk berhenti menjadi Robin. Untuk membuktikan bahwa dirinya berhak disebut sebagai pahlawan, Stephanie mencoba menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungan dengan beberapa gangster kota Gotham. Namun kasus ini berujung petaka, dia diculik oleh Black Mask. Stephanie disiksa untuk mendapatkan informasi tentang Batman dan penculikan ini membuat dirinya terbunuh. Sebelum memakai identitas Robin yang diperolehnya dari Batman, Stephanie adalah superhero dengan nama Spoiler. Sesuai dengan namanya, Spoiler adalah hero yang membantu polisi dengan memberikan petunjuk kejahatan dan keberadaan para penjahat yang gak lain adalah ayahnya sendiri. Ya, ayah Stephanie adalah penjahat kelas 3 di kota Gotham. Menjadi anak dari seorang penjahat membuat Stephanie mudah mendapat informasi kejahatan apa yang akan dilakukan beserta lokasi kejadian. Ia pun menggunakan jubah Spoiler dan memberi serangkaian petunjuk kepada polisi agar kejahatan dapat dihentikan. Terakhir adalah Damian Wayne. Dari nama belakangnya sudah bisa ditebak jika Damian adalah anak kandung dari Bruce Wayne bersama Talia al Ghul dan cucu dari musuh bebuyutan Batman Ra's al Ghul. Nggak seperti Robin generasi sebelumnya, Damian merupakan satu-satunya putra kandung Batman, bukan adopsi atau diangkat. Keep your hands off it, kid. I know what you're thinking. You're thinking you could be Robin. Well, you can't. Karakter ini diciptakan oleh Mike W. Barr dan pertama kali muncul di komik Batman Son of the Demon tahun 1987. Karakter ini bernama Atli Sue Fask, tumbuh besar dalam organisasi pembunuh bernama League of Assassins dan mendapat pelatihan langsung dari pemimpin League of Assassins yang sekaligus kakeknya, yaitu Ra's al Ghul. Hal tersebut membuat Damian tumbuh memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Bahkan Damian Wayne mengklaim bahwa dirinya adalah Robin terbaik dari para generasi Robin sebelumnya. Kepercayaan diri Damian bukan tanpa alasan. Menurutnya, dia adalah Robin terbaik karena bisa menjadi sidekick Batman saat berumur 10 tahun. Selain itu, dia merasa nggak takut terhadap apapun karena darah Batman mengalir dalam dirinya. Skill bertarung dan membunuhnya juga nggak bisa dianggap enteng walaupun usianya masih belasan tahun. No swords. Damian pertama kali bertemu Bruce Wayne ketika Talia, ibunya, menyuruhnya untuk memata-matai Batman. Sang Robin keempat ini akhirnya menunjukkan dirinya kepada ayah kandungnya yang sebelumnya belum pernah ditemui. Dengan sifatnya yang ambisius, keras, kasar, dan sangat percaya diri, Damian langsung menantang tim Drake, Robin ketiga, untuk berduel. Damian ingin sekali menggantikan posisinya sebagai Robin agar dapat memerangi kejahatan bersama ayahnya. Damian mungkin saja Robin paling muda dan bandel, tapi Damian Wayne juga Robin paling brutal yang pernah ada. Dia sama ditakuti sebagaimana ayahnya. Jadi siapa nih menurut kalian yang paling jago? Kalian ada di tim mana nih? Apakah Dick Grayson, Jason Todd, tim Drake, Stephanie Brown, atau Damian? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga buat like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Adios.